Ya, teman-teman, hari ini di bagian kedua ya. Ini babak kedua, teman-teman ya. Tapi sebelumnya bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Sambil teman-teman membaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia dengan channel ini, dan saya ucapkan sekali lagi bahwa channel ini bukan ajang untuk rekomendasi saham, tetapi ini adalah kita bertukar pikiran di sini, teman-teman ya. Siapa tahu pikiran teman-teman dan saya ada kesamaan. Walaupun tidak ada persamaan, mari kita berobat jalan aja, teman-teman ya. Karena semua informasi juga dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dari komentar, saya berharap sih teman-teman, dari komentar-komentar yang ada di video-video, lebih baik teman-teman baca-baca dulu gitu, siapa tahu ada yang bermanfaat buat teman-teman ya. Baik teman-teman, makasih ya semuanya ya. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Yang telah memberikan thank gift super terima kasih. Terus yang memberikan like ataupun nge-share juga terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dikalikan 10 kali lipat kebaikan-kebaikannya. Dan kembali lagi kepada teman-teman semua. Udah dibacanya teman-teman ya. Kita langsung ke babak kedua ya. Ini kita bahas IHSG dulu ya. Jadi IHSG kita masih turun teman-teman. Bisa jadi ke angka 7.048an ya. Jadi ke 8.000-nya bagaimana ini? Kita optimis aja teman-teman. Suatu saat pasti ke 4.000, 8.000. Ke 8.000 ya, karena target kita tahun ini 8.000 ya. Soalnya paling tinggi 7.900, tinggal 100 poin lagi ya. Dan per hari ini asing keluar 1,596 triliun. Sangat gede banget ya untuk sekarang ya keluarnya. Kita lihat transaksinya. Transaksinya berapa untuk IHSG kita? Dan transaksi hari ini gede teman-teman, 12,105 ya triliun ya. Jadi untuk hari ini, Jumat ini, ternyata asing keluar 1,596 triliun dan transaksi ditransaksikan 12,1 triliun. Artinya bagus. Kemarin kan cuma 7 ya, 7,9 ya. Nah teman-teman, bagaimana selanjutnya? Kita lanjutkan ya emiten punya teman-teman. Ada Goto nih, Goto dipinta lagi. Karena kenapa? Karena turun ya. Apa-apa teman-teman, turun itu dalam saham itu suatu kewajiban. Naik juga suatu kewajiban. Sebenarnya untuk Goto ini saya pikir tadi saya bilang ke 68 nih, pas banget di 68. Ini udah bisa menutup PR yang kedua gitu ya. Ternyata hanya ditutup di PR yang ke-1 di 71-nya. Saya belum lepas dulu sebentar teman-teman ini ya, biarkan dia kalau mau ngantuk ya mantul silahkan, tapi kalau mau lepas baru ke angka 68 baru kita lepas untuk target penurunan ya. Nah ini sebenarnya ada beberapa target penurunan lagi di 61 sama di angka 59 sih, mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Karena MA10 nya sudah ditembus tapi MA20 nya belum, baru itu sama Shadow aja itu secara TA ya. Ini sebenarnya kemarin udah bagus teman-teman, tanggal 3 udah bagus saya bilang ya. Terus ada tanda-tanda kenaikan kemarin juga ada di 75 sama di angka 77-nya. Jadi kita kasih garis lagi deh 75-nya. Kenapa? Biar teman-teman, kan ini Goto kan sangat besar gitu ya. Jadi naik satu tik aja udah luar biasa. Ditransaksikan sekarang 492 miliar ya. Dan hari ini terdeteksi si Bana lokal ataupun foreign jualan. Nah kita akan lihat broker BB ini masih masuk atau tidak ya. Target masih di 88 teman-teman ya. Mudah-mudahan sih 88 bisa kesentuh ya. Nah untuk domestiknya dulu deh. Domestik KI mulai masuk lagi, kemarin juga masuk kan, KI BB masih masuk 1,2 juta 1,2 juta lot ya. Foreign BB masih masuk, artinya walaupun dibuang sama Sejet, PSA ke Sejet lagi ngebuang teman-teman ya, baik semua broker, semua emiten yang berhubungan dengan IHSG ya. BBRI, BBNI, BBCA, terus apalagi tuh biasanya yang ngebuang tuh ZP sama RX ya. Nah ini BB tetap masuk, baik foreign ataupun lokal, dan YAU juga sudah masuk. Ini YAU juga broker besar di Goto ini ya. Ya kadang-kadang dia suka menjadi salah satu bandar juga di sini ya. Jadi kadang-kadang ngebumper gitu, ngebumper apa istilahnya ya. Jadi kalau ada buangan yang banyak, kadang-kadang si YAU juga masuk. Waktu kejadian di harga 50, YAU itu ngambil sangat banyak banget ya. Terus ini si BB juga terus ngambil ya, dalam keadaan turun ataupun naik si BB tetap menjaganya ya. Nah, jadi kemungkinan ke atas bisa lah teman-teman ya.
Ini si XL Foreign kagak ada tuh men nih hari ini ya. Oh, ini XL Foreign nih teman-teman, perhatikan. XL Foreign sudah ngambil lagi ya. Biasanya kemarin kan XL Foreign jualan ya. Si XL Foreign ini teman-teman, kalau teman-teman ingat, dia itu punya dua perak teman-teman, terutama XL Foreign ya. Dia punya dua perak. Yang waktu di 50 dijual di harga nego itu dijual ke broker XL lokal, sebagian dijual ke broker XL Foreign lagi. Jadi dia ngejual di dua perak ya. Nah, terus kemarin ngejual lagi di harga 50 ke atas, 60 gitu kan. Dia jual sampai ke 60, 55 gitu. Si XL ini emang udah, kalau dikumpulin mungkin si XL udah kaya raya gitu kan. Karena sekarang sudah mulai ngambil lagi XL Foreign ya. Jadi saya baru melihat di Goto ini XL Foreign berperan penting ya. Oke, jadi untuk Goto sekarang ada pembuangan, tetapi broker BB sama EU terus ngambil. Artinya ada keseimbangan ya. Walaupun pembuangannya lebih besar, tapi ada keseimbangan untuk pengambilannya, yaitu si EU sama si BB menjadi penyeimbangnya ya. Ditambah lagi si XL. Ini XL salah satu Foreign yang menjadi bandar di sini teman-teman ya. Jadi Foreign XL itu menjadi bandar di Goto. Tapi untuk lokalnya saya tidak tahu ya. Cuma kalau XL Foreign-nya itu menjadi salah satu bandarnya. Oke, lanjut ya, untuk Goto aman ya. Target 88, penurunan satu lagi di penurunan di sini nih, di 68 nya mudah saya bilang, turun bagus nih, saya bilang malah diangkat lagi. Yang kedua Adro, ini yang lagi pada pusing ya Agro ya. Kemarin sempat dihitung kan teman-teman ya, penurunannya berapa, dan ternyata sekarang terbukti penurunannya bisa sampai ke yang saya titik di sini nih. Ini udah berapa persen sekarang? Berarti udah 48% ya. 44% ya, bagus teman-teman ya. Kalaupun ada kenaikan ataupun penurunan, sebenarnya ini udah cocok di sinilah, karena DPD NTREP kan hampir 49%-an ya, sekarang 44%, berarti tinggal 9% lagi. Nah, mungkin besok kalau diturunin ya silahkan aja, tinggal 9% lagi ya. Catatan dari saya, ternyata bandar lokal ngambil. Nah, bandar lokal ngambil, ada siapa? Ada si KI teman-teman di sini ya. Ini yang tadi bukan nih, kita geroskan dulu deh. Ya, jadi si Adro ini diambil sama si KI sama si Ayu per hari ini banyak banget, gede banget teman-teman ya. Jadi si Ayu sama si KI ini ngambil teman, sama si XA nih, BQ juga ngambil. Mungkin ya lumayan teman-teman, kalau kenaikannya kan penurunan sama kenaikan kadang-kadang beda nih. Tuh kan kalau ada kenaikan sekitar 70%-an, nanti kalau turun sekitar 44%-an. Nah teman-teman, bagaimana ke depannya? Saya pikir lebih baik teman-teman tunggu konfirmasi. Walaupun bandar sudah ngambil, tapi kalau teman-teman mau nyicil, ini udah murah banget teman-teman di sini itu ya. Di sini itu udah murah banget ya. Sebab saya aja menargetkan ke angka 4 ribuan teman-teman, karena berdasarkan harga wajarnya ini 3.100 sama 4 ribuan. Jadi saya menargetkan ke 4.090 aja, tidak mengikuti harga wajarnya, tapi menargetkan ke angka ini nih, si kepala merah ya. Di sini ada si kepala merahnya. Nah, per hari ini itu bahwa si Power itu ngejual teman-teman. Perhatikan si BK, ZP, AK, EDX ini lagi ngejual ya. Tapi diimbangi sama si BB nih. Si BB bisa ngambil 23 miliar ya. Terus si BK ngejual 154 miliar, dan di backing sama domestiknya si KI ya, 739 miliar. Ini si KI luar biasa, walaupun lokal tapi kecenderungan mengambil duitnya banyak banget teman-teman si KI ini ya. Kadang-kadang dia jadi penjamin emiten juga ya si KI ini. Yang mau digadain nih si KI kadang-kadang masuk, si KI si II itu suka masuk teman-teman sebagai penggadai gitu ya, karena banyak duitnya. Nah ini perhatikan teman-teman, untuk 1 tahunan lagam posisi murah ya, sedikit lagi murah banget di angka 1.800 nya. Ini 2080 ya, wah di angka 1.000 mah pada dikejar teman-teman ini ya. Nih selama 3 tahunan juga ada dalam posisi murah teman, pas banget di harga supportnya ya, tinggal sedikit lagi sih supportnya ya. 5 tahunan juga sama. Jadi kita akan nargetkan tahun ini adalah ke angka 4.000. Dibawa ke angka, contohnya ke angka berapa nih? Ke angka 1.600 mah udah pada dikejar ya. Ini aja di sini aja udah pada dikejar ya, ke harga 2.000 aja udah pada dikejar nih. Ini kan 2080 ya. Ya dikit lagi teman, tinggal 9%, tinggal 9% lagi. Kalau dia 49% berarti teman-teman tunggu aja gitu, kalau pengen tunggu aja. Tapi kalau mau nyicil ya silahkan, ini udah dalam banget jatuhnya teman-teman. Jadi tinggal nanti besok biasa teman-teman keluar masuk. Nah ini tanda-tanda penurunannya semua sudah terlewati, akan saya hapus
per hari ini saya hapus ya. Jadi yang ini belum saya hapus ya, belum ketembus. Saya pikir sih kalau turun lebih dikit lagi dengan candle merah akan lebih baik lagi. Jadi si gap kosong ini akan saya jadikan sebagai tanda-tanda kenaikan. Nah, kita bagi dua aja dah. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman punya target untuk kenaikan di situ. Oke, jadi teman-teman untuk ADRO kabarnya walaupun dibuang sama asing tapi bandar lokal cenderung ngambil, apalagi si KI sama si EU itu bagus teman-teman untuk brokernya. Dan disinyalir sekarang si ADRO itu dipegang sama si KI sebagai bandarnya. Udah ketahuan banget kan di sini. Lanjut ada PTPS. Ini PTPS yang ditanyakan nggak ada ya, cuman menanyakan aja. Berarti untuk update-nya aja. Jadi update masih teman-teman ini dalam posisi downtrendnya dan sedikit lagi menembus garis yang saya gariskan ya di 77-nya. Dan ada garis di bawahnya itu di angka 68-nya untuk support harus ketembusnya. Perhatikan bandar lokal dia terus ngambil dari tanggal 13 November. Bandar lokal terus ngambil dan per hari ini juga dia ngambil juga ya. Kita cek untuk tanggal 13 Novembernya siapa bandar lokal yang ngambil. Ada PD berarti disinyalir sebagai bandarnya di sini walaupun PD itu adalah bagian daripada retail juga. Ternyata 50%-nya itu PD itu suka dipegang sama broker bandar ya. Foreign bagaimana? Foreign ada pengambilan dari tanggal sebenarnya diambil dari tanggal berapa nih? 29 Oktober itu ada pembuangan besar di sini dan dia mulai ngambil lagi tanggal 13 November juga sama, kita gantikan aja ke foreign. Di sini ada CC ngambil 6.500 lot ya. Dan dia jualan ya. Dia ngejual ngambil 10 menjual 4,3 ribu, artinya masih ada sisa 6.500 lagi. Nah mudah-mudahan teman-teman nanti ditahan di angka 78-nya ya. Nanti teman-teman kalau dia mulai MA nya mulai di bawah candle, artinya mungkin kemudian mau uptrend ya. Tapi catatan saya jangan sampai si MA juga lagi menuju ke bawah juga, harus si MA 10-nya menuju ke atas. Mungkin itu pertanda mau ke atas dan mungkin teman-teman nanti perhatikan juga si bandarnya ngambil lagi atau tidak. Ini target tanggal 19.08-nya belum terpenuhi di 125, tapi target kenaikan sudah ada di angka 91 sama 106. Kita gedekan lagi apa di sini ada tanda kenaikan. Di sini tidak ada tanda kenaikan, akhirnya masih ada penurunan juga teman-teman. Jadi hati-hati mungkin bisa menembus 78-nya. Oke, PTPS seperti itu lagi bahas posisi downtrend. Ada Tron. Ini Tron bagaimana Tron? Tron wis Megatron. Target saya target ketiga, berarti ini udah target beberapa kali ya. Ini target kenaikan sudah ada di angka 192. Terus ada itu bukan ya, penurunannya. Nah, penurunan di sini teman-teman. Selagi dia dijaga, ini kan gap teman-teman ya, ini kan gap nih. Perhatikan gap nih. Nah, ini kan gap nih. Gap kecil satu tick teman-teman, cuma itu ada suka menjadi kalau kata orang ketembus sama shadownya, kalau saya tidak ya harus tertembus sama body. Artinya ini masih ada tanda-tanda penurunan sampai ke 134. Andaikan dia menutup 134-nya artinya bagus, tapi tanda-tanda kenaikan sudah dikasih tahu juga di 192-nya. Untuk bandar bagaimana? Bandar lokal cenderung ngambil, bandar lokal sama foreign cenderung ngejual. Perhatikan bandar lokal dan foreign ngejual secara bersamaan. Artinya dia mau ditahan mungkin ya di 134-nya. Andaikan dia cenderung datar atau sideways di angka 134, tektokan ya, artinya dia mau dipertahankan di harga atas. Andaikan dia dibawa ke bawah, artinya dia mau menuju, bisa jadi dia menuju ke angka 82 lagi gitu kan, karena kecenderungan seperti itu. Kita periksa untuk Tron ini bagaimana. Jangan sampai teman-teman walaupun lagi ke bawah, posisi teman-teman lagi posisi di atas ya. 3 tahunan aja. Nah teman-teman untuk Tron ini dalam posisi murahnya teman-teman, yang kemarin sudah menyentuh harga termurahnya di 86 dan sekarang lagi meningkat ke titik di mana keluar dari zona murahnya ya. Artinya ini lagi menuju uptrend teman-teman ya. Cuma sekarang lagi turunkan, wajar mereka lagi jualan. Berarti mereka ditahan di tengah-tengahnya untuk 1 tahunan ya. Jadi untuk menembus tengah-tengahnya mungkin agak susah gitu kan ya. Nah ini teman-teman perhatikan aja nanti di angka 134-nya. Mudah-mudahan tidak lolos dari sini ya. Karena garis uptrend sih masih uptrend teman-teman, masih uptrend, MA 10-nya masih di bawah candle ya. Mudah-mudahan mereka walaupun jualan di atas tapi dipertahankan di angka 132-nya. Perhatikan siapa yang ngebuang, ada KZ, ada CC ya. CC betul jualan di atas. Kayak tanggal 13 ini mah, tanggal 29 deh. Nah, tanggal 29 ternyata tidak ada yang ngambil untuk foreignnya, ternyata terus ngejual semua. Terus untuk domestiknya juga sama. Ini ada pembuangan dari bandar lokalnya SF, OD, AG, XL
dan teman-teman kita sudah pada keluar, tapi yang ngambil YP, CP, CC. Jadi di luar bandar, tetapi si CP sudah mulai ngambil, si CC juga sudah mulai ngambil. CC lokal, saya pikir saya harus meneliti CC lokal teman-teman ya, kalau dia pembelian banyak ya. Di sini ada DR, ada DH juga udah masuk. Yang mudah-mudahan sih dia ditahan di angka 132, asal jangan pas sampai jeblos aja. Kalau udah jeblos ya udah wassalam, bisa ke bawah gitu ya. Kan di sini perhatikan teman-teman, di sini nih ini ada si ekor hijau ya. Ekor hijau itu tanda-tanda harus ke arah sini teman-teman ya. Suatu saat dia akan ke sini, walaupun tidak dalam waktu dekat, kadang-kadang suka dia bawa ke bawah dulu ya. Target kenaikan sudah terlihat jelas di angka 191 ya. Ini ada si candle kepala kembar, artinya harus turun. Maka apabila turun ditahan di sini udah luar biasa. Berarti mereka mau jualan di atas. Lanjut, ada MPPA. MPPA pertanyaannya sama, makin turun bukannya makin baik teman-teman. Ini garis yang saya gariskan sudah terlewati ya, kita hapus dulu. Ada satu garis lagi di angka 59 nih, dia udah penurunan berapa persen nih teman-teman, jangan sampai dia kena UMA nih. Kita lihat dulu nih, 4% lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini berapa persen nih? Nah, udah 38 ya, hati-hati. Andaikan, ini berandai dulu, andaikan dia diturunkan sampai ke garis yang saya gariskan, dia tidak akan kena UMA kalau ditahan ya di situ ya. Turun tahan, besoknya hijau, itu tidak akan kena UMA. Tetapi apabila dijebloskan sampai ke angka 55-nya, biasanya langsung kena UMA teman-teman. Makanya ini gimana bandarnya nih, kalau bandarnya mau mempertahankan biar tidak kena UMA, ya artinya mereka harus menahan di harga sekarang di 62 ataupun di angka 59-nya. Perhatikan bandar foreign sudah terus ngambil, dan perhatikan hari ini juga bandar foreign ngambil. Siapa yang ngambil? CC lagi 73.000 lot, dan dia ngambil 118.000 jual 44. Artinya sembari naikin, sembari dia ngumpulin, sembari jualan juga, karena di sini terlihat jelas ada sedau dikit. Nah, kalau sedau dikit biasanya mereka untuk jualan ya. ZP sama BK sudah masuk ya. Untuk bandar lokal bagaimana? Cenderung dia ngejual. Jadi artinya ini bandar lokal lagi ngejual ke foreign ya. Ada sebagian nggak yang diambil sama teman-teman kita? Nah, teman-teman kita sudah ngambil lagi ya, mudah-mudahan sih ini bisa diambil ya. Nanti perhatikan aja teman-teman MA10-nya, kecenderungan dia sideways, maka mudah-mudahan dia sideways kan dulu gitu ya. Coba MPPA itu kita lihat sejarahnya dulu ya. Dia kecenderungan 3 tahun. Oh, dia punya sejarah sideways teman-teman, punya sejarah sideways. Di sini sideways. Kita 5 tahunan deh. Oh iya teman-teman, dia punya sejarah sideways. Perhatikan nih di area-area 10 tahunan ya, lihat sideways ya. Jadi punya sejarah sideways. Mungkin dia mau sideways dulu ya. Nah, kalau udah ada sideways seperti ini teman-teman, ambil aja di sideways-nya. Nanti tinggal tunggu aja, tapi jangan tinggi-tinggi teman-teman kalau ngambilnya. 112 sampai 141 itu target lumayan teman-teman. Jadi kita ngambil sideways-nya aja. Mudah-mudahan nanti berapa tahun nih? Berapa tahun? Lumayan ya, dia dijual di harga 50-nya. Kita lihat 1 tahunnya berapa sih? Dari bulan apa maksud saya? Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai diangkat bulan Oktober. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sekitar 8 bulan teman-teman. Tapi 8 bulan menghasilkan yang luar biasa ya. Dari harga 50 ke harga 100, artinya 50 poin teman-teman. Lumayan kan? Nah, catatan dari saya untuk MPPA walaupun lagi dibuang tapi diambil sama bandar foreign. Dan perhatikan ketika nanti mau ngambil teman-teman, biasa MA10-nya harus di bawah candle ya. Itu tanda-tanda akan ke atas. Tapi apabila seperti ini lagi, ya ini di luar daripada planning ya. Tapi suatu saat kalau digini seperti ini lagi, suatu saat akan turun. Artinya ini ada hanya kenaikan sementara aja teman-teman ya. Biasa suka dikasih kenaikan sementara nih, peng ke atas, akhirnya dia ke bawah lagi ya. Makanya lebih baik teman-teman kalau sudah begitu ambil untuk scalpingan. Tapi kalau untuk swing atau untuk average, nanti saja setelah MA10-nya mulai di bawah candle ya. Lanjut, ada LPKR juga sama, pertanyaannya makin ke bawah ya. Mungkin teman-teman perhatikan
Kenapa makin ke bawah? Mungkin ada strategi dia untuk pengambilan. Sama teman-teman, lagi ke bawahnya itu diambil sama poren. Perhatikan poren. Poren di harga bawahnya itu langsung ngambil. Ketika dia turun diambil semua sama poren. Sampai detik ini diambil sama poren. Dan ada garis penurunan di angka 99 yang mudah-mudahan dia mau jemput 99. Malahan saya pinginnya ke sini teman-teman nih, ke angka 94. Kenapa? Di situ untuk menutup gapnya. Ya, perhatikan ini MA10-nya masih di atas candle, artinya dia masih mau turun teman-teman. Biarkan aja. Kalau target kenaikan sudah terlihat jelas teman-teman, di sini jelas nih. Ini tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di sini ya. Nah, di sini juga ada. Sebenarnya di sini juga ada nih di angka 119-nya itu ada tanda kenaikan. Di sini juga ada tanda kenaikan. Artinya si LPKR ini pasti ditaikin lah, tenang aja teman-teman. Hanya untuk menjemput PR-nya aja dulu, mungkin ke 98 ataupun ke 95-nya. Karena dari pungutan bandar juga udah keren banget bandar porennya ya. Dan lokal juga cenderung sama teman-teman ngambil per hari ini aja kita cek dia ngambil lagi teman. Perhatikan dia ngambil ya. Ada pembuangan 2 hari tapi per hari ini ngambil. Artinya cenderung mau jualan sideways atas ya, domestik siapa yang ngambil? Ternyata BK lokal yang ngambil. Ada SQ, ada MG ya, bagus teman-teman ya. BK lokal juga lumayan teman-teman. Untuk porennya ada si TP, si AK, si CC. Ini broker bagus juga semuanya teman-teman ya. Terutama CC ya. CC ini sekarang CC sambil jualan sambil akumulasi ya. Dia beli 83 jualan 39. Di sini ada shadow-nya yang suka saya bilang, ketika dia shadow kan berarti dia average ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk LPKR santai saja, soalnya lagi downtrend dulu teman-teman. Kalau mau average tunggu di area 95 atau enggak 98. Kalau 95 lebih bagus lagi untuk menutup gapnya. Oke teman-teman, untuk LPKR seperti itu ya, santai saja. LPKR itu kita cek untuk posisi LPKR. Lagi menuju ke atas teman-teman LPKR ya. Nih, ini posisi murah teman-teman. Walaupun di harga 140 ini posisi murah. Targetnya ke harga murahnya aja, ke 189. Ini kan harga lagi under value, artinya lagi murah banget. Ya kita akan jual di harga murahnya aja di 197. Saya aja menarikkan ke 155, target ke 1 belum tersampaikan juga, biarin aja. Nama juga target teman-teman ya. Nanti suatu saat akan ke sini kok ya. Ini juga udah pada mulai ketembus ini ya, dikit-dikit ketembus ya. Jadi untuk LPKR lagi diambil sama Bana Poe dan Bana Lokal yang mudah-mudahan cepat diambilnya biar downtrendnya tidak terlalu lama. Lanjut ada Feren ya, Feren. Pertanyaannya, fundamentalnya baik-baik saja, tapi katanya turun terus. Begini teman-teman ya, saya sarankan teman-teman untuk saham-saham IPO jangan pedulikan fundamental. Karena sudah ketahuan ada yang nakal 5 orang di BI itu ya, sekarang sudah dikeluarkan. Anda mungkin ada permainan di situ. Jadi jangan percaya sama fundamental untuk IPO saham manapun, karena saham-saham IPO itu semuanya itu dalam penguasaan bandar. Bandar bebas melakukan mau ke bawah dulu mau ke atas dulu. Tapi kalau sudah begini suatu saat akan ke atas. Tinggal teman-teman sabarnya aja. Perhatikan TOS ketika dibawa ke bawah dia langsung ke atasin ya. Itulah tanda-tanda saham IPO. Ada yang ke atasin dulu baru dijual ke bawah. Tergantung daripada market makernya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nyangkut di emiten Feren, lebih baik tunggu dulu. Tunggu aja konfirmasi MA10-nya nih. Ini MA10-nya lagi menukik. Jangan average dulu walaupun sudah di bawah. Tunggu sampai MA10-nya di bawah candle. Artinya akan mau menuju ke atas. Dan perhatikan MA10-nya itu lagi moncong ke atas teman-teman. Jangan sampai moncong ke bawah. Kalau moncong ke bawah walaupun di bawah candle, dia akan ke bawah lagi gitu ya. Nah ini target-target penurunan sudah tercapai satu di sini, tapi target kenaikan saya tidak akan hilangkan karena belum tercapai di sini ya. Juga ada target kenaikan di angka 185, semuanya targetnya gap. Hanya ada si kepala merah di angka 1212 sama di angka 263. Ini akan terus saya pantau karena inilah saham IPO yang dijebloskan di bawah harga IPO-nya. Nanti kalau ini sudah jeblos ke 50, akan saya pindahkan ke harga penelitian yang sudah jatuh ke 50. Dan salah satu saham yang sudah bebas daripada 50-nya itu adalah saham TOS ya untuk tahun ini itu. Hanya TOS K aja. Sekarang banyak yang nanyain TOS, kenapa? Karena teman-teman belinya setelah kenaikan lagi. Itu kan udah 2 kali kenaikan teman-teman. Makanya itu harus berdasarkan nanti fundamentalnya. Kita akan ukur untuk fundamentalnya tahun depan di tahun 2025.
Nah, ini teman-teman tidak saya kasih garis dulu karena di sini sebelah kiri tidak ada tahanan dan ini konfirmasi masih ke bawah. Tetapi perhatikan dari bandar Poren. Poren sudah mulai ngambil. Kemarin ngambil keluar, sekarang ngambil lagi. Apakah besok keluar lagi? Kita tidak akan tahu. Tapi di sini terlihat jelas TP, AK, BK, ZP dia ngambil. Perhatikan untuk grossnya. Dia jualan 3, ternyata mereka sambil jualan. Ada si ZP kesewa sama ZP, ada AK kejual AK, YU langsung ngejual, tapi BK masuk cuman sedikit ya. BK sama TP ternyata masuk cuman sedikit. Dia tidak jualan per hari ini. Ya, oke teman-teman ya. Jadi untuk Poren sekarang lagi diambil lagi sama TP sama AK ya, sama BK sama ZP. ZP cuma tadi jualan ya. Perhatikan bandar lokalnya. Bandar lokal cenderung ngejual tapi sedikit-sedikit. Perhatikan bandar lokalnya ngejual sedikit-sedikit. Dia masih punya banyak barang. Perhatikan di sini juga udah mulai di atas, barangnya cuma dijual sedikit. Artinya apa? Mau ditahan teman-teman. Mereka cenderung pingin punya harga bawah. Tidak mungkin seorang bandar pingin punya barang harga di atas. Harga di atas itu buat jualan teman-teman ya. Maka mungkin mereka karena punya harga barang di atas dan ini barang sedikit ya, yang keluar baru sedikit teman-teman ini. Perhatikan kita tanggal 08010 0810 ya. 10 nih 08 10 bulan 10 ini kan Oktober kan. Perhatikan barang yang keluar itu hanya dikendalikan hanya 1,2 juta, sedangkan ini yang dijual yang di masyarakat 11 juta. Artinya ini sangat sedikit banget. Makanya teman-teman dia pinginnya mungkin harga barang di bawah, makanya sampai jual dikit-dikit gitu ya. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri juga harganya 180 perak ya. Malahan nominalnya cuma 80 perak gitu. Mungkin bandar punya harga di 80 gitu kan. Nah teman-teman, nanti ini si bandar Poren sudah mulai ngambil, tapi si bandar lokal sudah mulai jual sedikit-dikit, artinya ini ditahan dan cenderung pingin di kebawahin. Dan ini yang ngambil banyak itu sekarang si YB ya, hampir 5,4 miliar. Ada DR, ada XA, ada MG. Ini brokernya broker bagus semua. Cenderung teman-teman kita sudah pada keluar. Artinya ini dipegang sama broker bandar ya. Biarkan aja mereka mau berusaha seperti apapun. Yang penting sebagai pemegang retail gitu ya, kita kemampuan hanya menunggu dan menunggu ya. Biarkan mereka yang bekerja untuk kepuasan mereka sendiri gitu kan. Nanti teman-teman kalau mau average tunggu aja MA10 nya ya, MA10 terus di bawah kanal kemudian bisa average di situ ya. Dan tenang aja teman-teman, setiap yang saya perhatikan itu dari tahun 2023 saham-saham IPO yang dibawa ke bawah itu cenderung diangkat lagi kok. Tinggal kita nunggu waktu aja dan bersaing dengan waktu. Kita kuat-kuatan sama bandar, nunggu sampai kapan si emitennya diangkat. Kadang-kadang 1 tahun baru diangkat. Banyak emiten-emiten tahun 2023 yang dijebloskan tahun sampai terakhir. Ada yang 1 tahun teman-teman. Ada yang 1 tahun dari tahun 2023 terus diturunin karena dia sudah tidak ada peminatannya, maka dia pelan-pelan turunnya. Ada udah mulai setengahnya banyak yang ngambil, keluar lagi banyak yang. Tapi secara keseluruhan sebenarnya bandar lokal itu lagi ngejual. Tapi tiba-tiba per Oktober November ini banyak saham-saham yang beng ke atas sampai ara. Akhirnya mereka juga sudah yang istilahnya yang dulu mungkin bertahan sudah kejemput, banyak yang cuan juga ya. Karena kecenderungan seperti itu teman. Kalau bandar ada bandarnya seperti itu, pingin barang itu di bawah diangkat dari bawah ke bawahnya, nanti dijual seatas-atasnya sama bandar itu. Ya tenang aja teman-teman. Peran itu lagi saya teliti ya. Dan terus saya kawal tenang aja teman-teman ya. Ada JIHD katanya sudah sampai 3.000. Udah sampai mau nyentuh 3.000. Ini udah tinggi banget teman-teman. Udah serem ini mah teman-teman ya. Udah 10 tahunan nih. Sampai 3.000 lebih baik teman-teman udahlah kalau udah begini ya. Jangan sampai teman-teman tergiur dengan yang sudah begini. Oke, mau naik setinggi langit udah liatin aja. Yang saya tahu sih ini bid dan opernya tipis ya. Yang saya tahu ya. Coba lihat nanti deh. Ya, betul kan? Bid dan opernya tipis nih. Perhatikan teman-teman ya. Tuh ya. Bid dan opernya itu ara terus gitu ya. Ara terus gitu ya. Cuman dia tidak lihat pertahanan sebelah kirinya ya, tidak rata. Nah perhatikan teman-teman, ini diambil sama siapa sih gitu kan. Sementaranya soalnya si bandar lokal lagi jualan Poren. Perhatikan bandar Poren
per hari ini beli teman-teman nih, per hari ini beli ya 29 ya. Nah, perhatikan teman-teman tanggal 29 deh, jangan jauh-jauh dulu ya. Nah, jangan ada jauh-jauh dulu. Perhatikan yang jual Bandar, ini lokal nih. Kita aja lokal dulu ya. Perhatikan lokal. Lokal itu terdeteksi di sini kan jualan, berarti si SH, si IN, si CP, si MU. Perhatikan yang beli yang paling banyak. XL ada buat teman-teman kita. Silahkan teman-teman ngambil juga silahkan. Cuman lebih baik teman-teman berhati-hati, biarkan aja dia naik setinggi-tingginya. Tapi teman-teman kalau sudah tahu begini nanti aja ngambil di bawah ya. Bayangin aja teman-teman kalau teman-teman nyangkut ya di harga 2.700. Dia itu diturunin baru diangkat lagi 10 tahun kemudian ya. Nih, perhatikan teman-teman dari tahun berapa nih? Tahun 2014 diangkat-angkat sekarang. Emang mungkin ini saat momen mereka untuk jualan, tapi di sini emang ada bandarnya gitu. Nah, mereka sembari naikin ternyata dimakan sama teman-teman kita ya. Jadi hati-hati aja. Perhatikan ketika dia ngejual 3 hari ini ya, tadi tanggal 26. Jangan tergiur teman, lihat XL yang ngambil teman-teman sampai 20 miliar, bayangin aja. Ya, padahal dia ngambil daripada bandar lokal ya. Walaupun sekarang ada pengambilan pemungutan daripada bandar istilah bandar foreign ya, mungut. Cuman saya pikir kalau saya sendiri saya tidak akan ngambil teman, saya tidak akan ngambil teman. Walaupun ini oke mau kakak 5.000 6.000 saya tidak akan ngambil. Kenapa? Sudah tinggi banget. Walaupun di sini MA10-nya sudah mulai di bawah teruskan ya. Nah, teman-teman yang dari bawah nikmatin kenaikannya. Ingat, yang ya di bawah nikmatin kenaikannya. Terus teman-teman yang baru beli lebih baik urungkan niat, jangan sampai teman-teman terjebak lagi sama hal-hal yang sudah naik tinggi seperti ini. Karena terdeteksi di sini sudah over value, artinya sudah kemahal banget. Udah mahal banget teman-teman ya. Mau istilahnya kalau sudah naik begini tugas kita cuma ngeliatin aja sebagai retail teman-teman. Kita akan ngambil lagi, perhatikan teman, kita akan ngambil lagi ketika di bawah. Dan jaraknya itu ingat 10 tahunan aja. Maka ketika dia ngambil, teman-teman ngambil aja di harga paling bawahnya di 273. Jualnya jangan tinggi-tinggi juga, di angka 635 juga udah bisa. Cuman ini beda nomornya tipis teman-teman ya. Jadi hati-hati ya kalau sudah eminan seperti ini. Jangan tergiur teman-teman ya. Nah, si bandar lokal sebenarnya ini masih ada barang di atas teman-teman. Perhatikan ya bandar lokal. Ini kasusnya seperti kasus MEPL LPKR. Perhatikan. Jadi ada dua nih, ada 3 berarti. Beng ke atas, tapi di sini tidak ada tanda-tanda kenaikan. Nah, ini menjadi pertanda teman-teman ya, pertanda. Dia terus jualan, berarti jualan di atas, cuman dia sembari naikin harga. Karena mereka badarnya sangat cerdas di sini ya. Dia sambil naikin tapi bisa dimakan sama retail. Artinya si JHED ini si bandarnya sudah berhasil jualan di harga atas ya. Tinggal kapan? Tinggal dipungut lagi nanti di harga bawah. Perhatikan ketika bandar ngambil tuh dikit, beng sekali beng langsung kena suspend, tapi langsung diangkat lagi ke atas karena kecenderungan pingin ke atas dia. Jadi nanti pengalaman aja teman, ketika sudah seperti ini dan dia cenderung mau ke atas ya, teman-teman tinggal ikutin aja candlenya. Ini cenderung mau ke atas ya, biarkan aja ke atas teman-teman ya. Teman-teman kalau mau nyobain silahkan aja gitu, saya tidak akan melarang. Cuman saya hati-hati aja. Kita akan, kecuali kalau yang hara anter ya mungkin ya, banyak yang hara anter juga ada. Cuman sebagai retail yang yang kekuatan modalnya hanya sedikit, lebih baik teman-teman beli di bawah aja. Dikembalikan lagi ke hukum dasarnya, beli saham itu di bawah bukan di atas. Oke teman-teman ya, biarin aja mau ke harga 10.000 juga nggak jadi masalah teman-teman ya. Untuk JHED ini. Jadi yang punya di bawah silakannya lanjutkan teman. Saya tidak punya tahanan lagi di sebelah kirinya, jadi ini terserah bandar. Dan ya yang saya cuman kasih tahu bandar lokal sudah jualan dengan baik, tetapi foreign per hari ini tanggal 29 masih akumulasi. Oke? Seperti itu ya pernyataan dari saya untuk JIHD. Ada halo, ini apa? Apakah ke 50 udah 5, apakah bisa ke 50? Ini ada teman-teman, saya gariskan 52.
Ya, di 52 sudah terlihat jelas dia mau ke 52, tapi ini garis yang saya gariskan sudah ketembus juga, artinya lagi ditahan di angka sini, di angka 60-nya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ke 52-nya. Padahal ini 52 itu wajib dikunjungin gitu ya. Ini dalam posisi downtrend. Nah, salah satu emiten yang pernah ke 50 dan pernah digocapkan itu ada Halo, teman. Kita lihat ke belakang nanti ya. Kita jelaskan dulu di sini. Ini sebenarnya kemarin sempat diambil teman-teman si Halo ini sama bandar lokal, dan betul dia naik ke atas. Cuman dia agak kuat, akhirnya dia dikebawahin lagi dan cenderung si bandar lokalnya jualan. Poren bagaimana? Poren sudah ngambil dari jauh-jauh hari. Kemarin terakhir dia juga ngambil, cuman dia tidak berperan penting di sini teman-teman. Jadi yang berperan penting di sini bandar lokal. Jadi Poren cenderungnya ya ngambil aja dia begitu kan, tidak berniat untuk memaaf harga, cuma ngambil aja. Karena di sini transaksinya hanya belang-belang aja, ya belang-belang aja, tidak terdeteksi tiap hari akumulasi ataupun jualnya lebih tinggi lagi. Tapi di sini Poren masih ada, tapi tidak saya hitung karena dia Poren cenderungan hanya menunggu aja seperti retail gitu ya. Nah, ini yang berperan penting adalah bandar lokal. Ini perhatikan teman-teman, EMA 10-nya sekarang lagi downtrend, posisinya lagi ke bawah dulu. Biarkan aja dia menemukan jalannya dulu, mudah-mudahan di sideways di angka 60-nya ya. Karena 60 aja garis yang saya gariskan itu di si ekor merah. Ini juga sudah tertutup sama ekor sama merahnya juga. Mudah-mudahan besok diangkat di 60 di hari penutupan ini nih. Mudah-mudahan Senin itu diangkat di harga 60 lagi ya. Target kenaikan adakah di sini? Di sini bagus banget, tidak terlihat ada tanda-tanda kenaikan. Artinya di sini sangat keren banget untuk bandarnya. Di sini juga keren banget bandarnya, di sini juga keren di sini. Nah, cuman di sini dia ngasih tahu di 76-nya. Jadi harga 76 adalah target untuk kenaikannya ya. Tapi target sesungguhnya di tanggal 9 bulan 8 di angka 84. Ini target saya teman-teman ya, di 84-nya. Jadi teman-teman kalau mau ke target ke 84 jangan ke 84, 80, 79, 75. Turunin 5 sampai 10 tik karena khawatir pasti nyentuh itu sama shadow gitu. Kalau sama shadow ya tetap akan saya bertahan di sini teman-teman. Nih juga udah ketembus ya di sini sama shadow. Saya tidak akan cabut. Ini juga belum saya cabut, kenapa belum dilewati, hanya tersentuh saja. Apakah bisa ke 50? Nah, ini pertanyaannya seperti itu teman-teman ya. Ini lagi downtrend, biarkan aja. Bahkan saya juga menargetkan ke 52 nih. 52 itu ada ke sini ya. Kita lihat di sini nih. Nah, ini pernah ke FCA karena penurunannya yang sangat signifikan ya. Dia turun ke FCA tapi dia mampu bangkit, akhirnya dia lepas daripada FCA-nya. Nah, makanya kalau ke 50 jangan khawatir. Dari FCA aja dia cepat dari tanggal berapa nih? FCA sama tragedi 31 Mei ya. Nih, 30 Mei tragedinya dalam jangka waktu berapa bulannya? Sini nih. Mei, Juni, Juli 2 bulan dia langsung bebas FCA. Ya, ditransaksikan 2 bulan. Soalnya ini keterima tanggal 20 Juni, makanya dia bebas dia. Cepat bebasnya ya. Dia transaksikan, dia bertahan gitu kan, akhirnya dia ke 50 kan lagi. Nah, di sini ada di 52 teman, perhatikan 52 ada apa di sini. Nah, di sini ada seekor hijau teman. Ini juga ada sebenarnya di angka 51-nya teman-teman, saya ngambil di 52-nya aja lah ya. Mudah-mudahan ketembus di sini ya. Karena di sini udah baik banget, di sini baik banget teman-teman. Ini perhatikan teman, di sini ini baik banget teman-teman, bagus banget gitu untuk ke atasnya itu bagus. Cuma di sini meninggalkan jejak di angka 52 sama 51-nya ya. Oke. Ya seperti itu teman-teman, ini punya pengalaman ke 50 di FCA kan, tapi mampu bangkit, artinya bandarnya ada berarti kan. Jadi kalau ke 50 udah biasa di 50 gitu kan. Makanya kalau teman-teman yang 50 tinggal sabarnya aja. Kalau mau cut loss ya saya pikir sih lebih baik sayangin duit teman-teman gitu ya. Lebih baik teman-teman ya tunggu aja ya sampai bandar lokal juga pungut lagi, karena di sini bandar lokal yang punya peran utama. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekarang yang ngebuang siapa? YPMG, EP, berarti sih tiga broker ini ya, kita awasin terus ya. Atau nggak si MG nggak si EP ini. Soalnya teman-teman pada ngambil pada support, nanti kalau teman-teman mau ngambil lagi usahakan EMA sebelum sudah mulai di bawah candle ya. Oke. Untuk halo seperti itu. Ada Saul. Ini Saul, kenapa Saul? Saul, apakah ada kenaikan lagi? Ini Saul 52. Ini akselerasi ya. Sebentar teman-teman, sebentar. Ya, dia papan akselerasi teman-teman, dia cenderung lagi ditahan di harga atasnya. Karena si bandar lokal dan Poren jualan terus ya, cuman dia dipertahankan di harga atas.
Apakah akan ke atas? Bisa jadi ke atas teman-teman. Saya aja menarikkan ke angka 99 nih, belum ketembus ya. Yang sini-sini udah ketembus, cuma yang 99 belum ketembus, sama 112 nya nih. Ada 111 sama 199 ya. 99 sama 100, dan dia sudah ngasih tahu mau ke arah sini kawan, ke arah 60-nya. Dia kecenderungan naikin arah-arah. Nah, hati-hati aja kalau sudah arah-arah seperti ini. Kalau teman-teman punya di bawah ya udah take profit, sorry mau udah menembus, udah mulai dead cross, hati-hati ini semua dead cross teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikan ada ya, ini tanda-tanda kenaikan ada. Apakah ini akan ditaikan setelah penurunan kembali ke harga bawah atau selanjutnya? Cuman dari sini jualan kan udah jualan nih, udah jualan banyak di harga atas. Kalau dia ditahan di angka 37 ya, ataupun di 37 atau enggak di angka 45 lah gitu ya. Nah, dia cenderung sideways itu tak tok ke atas, artinya terus si bandar lokal juga sudah ngumpulin lagi, maka kecenderungan ke atasnya ada. Tetapi apabila dilongsorkan sembari mereka jualan atau ada pungutan, hati-hati teman-teman, itu akan dikebawahin lagi. Karena tanda-tanda ke bawahnya sudah terlihat banyak gapnya. Ini semua gap harus ketutup teman-teman ya. Ini harus ketutup semuanya. Apalagi sampai bisa ke 12 lagi. Kalaupun ada kenaikan ada aja teman-teman, tinggal tunggu pungutan dari bandar lokal aja nih. Bandar lokal kemarin ngambil ngebuang lagi. Artinya dia jualan di atas. Terus bandar polen bagaimana? Bandar polen sudah mulai ngambil nih. Berapa nih? Sekitar 48 jutaan ya. Kita cek deh 80 jutaan. Kecenderungannya so ini kan kita lihat so deh. Cuma sayang banget kenaikannya arah-arah terus ya. Nah teman-teman, ada salah satu emiten yang tahun berapa nih? 3 tahunan deh. Nih tahun 2023, perhatikan kayak parent nih, kayak parent, cuman ini papan akselerasi ya. Dia dijebloskan ke bawah, sebawah-bawahnya sampai ke angka berapa nih? 9 perak teman-teman, bayangin. Nah per hari ini tuh ditaikin, dia baru naik setengahnya. Ada target teman-teman ke angka 100-nya. Cuman di sini bisa ke sana, bisa teman-teman, cuman dia hari lagi memarkirkan dulu biar ada tensinya biar tidak terlalu tinggi. Ini kan udah naik sekitar 100% lebih malah ya, 264% gitu kan udah tinggi banget. Akhirnya dia turunin tensi dulu, taikin lagi, nanti turunin tensi lagi gitu. Makanya perhatikan di 37-nya. Kalau 37 ada pungutan lagi, berarti dia mau melanjutkan ke atas, karena ini kecenderungan untuk membalas budinya ke harga IPO-nya aja belum. Jadi butuh 1 tahun dari bulan apa nih? Dari bulan Januari ketemu Januari 2024, belum diangkat juga. Di sini diangkat kan? Februarinya diangkat tapi sedikit gitu kan. Nah, ini mau melanjutkan kenaikannya untuk membalas budi ke arah 98 ke 100 lah gitu ya. Bisa aja ke arah situ, karena kecenderungan setiap emiten IPO yang dilistingkan diturunkan ke bawah, kecenderungan mau ke atas lagi gitu ya. Cuman dulu saya belum direkam, saya kan baru untuk buka YouTube itu tahun 2024 gitu. Saya bilang sayang banget nih kalau tidak direkam untuk sebagai retail. Saya juga suka merasa aduh gimana gitu, informasi tidak ada gitu kan. Makanya saya bikinlah channel Saham Gocapan gitu teman-teman. Nah seperti teman-teman ya. Jadi untuk soal kecenderungan ke atas ada, cuman ini lagi gonjang-ganjing di sini, nggak jadi bahasa, biarin aja. Mereka lagi gonjang-ganjing di angka tengahnya ini ya. Biarkan mereka melakukan manuver-manuver seperti halnya di sini kan ada manuver juga, di sini ke bawah lagi. Sini di atas dia 36 ke bawah lagi gitu kan. Tapi suatu saat dia akan ke sini teman-teman. Suatu saat akan sini, berarti di sini masih ada bandarnya. Bandarnya masih nguasain emiten Sol ini ya. Kalau lihat aja nih, diangkat, dijajarin ke bawah, tapi dia ditinggalinnya dilongsorin, dijual tapi tidak jatuh teman-teman. Biasanya kan kalau yang mau dijatuhin sembari ngejatuhin ke bawah terus ke bawah kan, ya jual ini enggak, itu cenderung dia jual di atas, lagi diangkat ke atas juga tapi tidak dijatuhkan dari atasnya. Jadi kemungkinan ke atasnya ada, cuman bagi yang baru ngambil lebih baik teman-teman hindari yang seperti ini gitu kan. Kecuali baru yang ini yang baru, yang udah lama ya silahkan aja sampai berapa persen juga silahkan gitu kan. Jangan sampai teman-teman nanti dagdikduk lagi gitu kan, udah di atas beli di atas. Ini kan udah di atas teman-teman, udah sekitar 250% kan, 200% lebih gitu kan. Walaupun ada kecenderungan ke atas, tapi kita juga harus berpikir dan punya strategi teman-teman dalam berinvestasi ya. Kita berinvestasi pengennya yang di bawah kan,
Jadi enak jualnya di atas. Jangan sampai teman-teman yang suka saya bilang itu, beli di atas, orang lain cuan di atas, teman-teman hanya kejemput aja. Coba teman-teman seperti itu. Kecuali teman-teman yang nyangkut ya, yang nyangkut yang sudah lama beli ya lanjutkan gitu kan. Cuman sekarang saya kasih tahu udah dead cross nih ya, udah mulai dead cross, maka tunggu aja koreksinya gitu kan. Kalau yang baru beli ya tinggal berpikir aja teman-teman, pakai strategi aja. Contoh teman-teman beli pokoknya di harga koreksinya gitu di angka 37. Nah kenaikannya sampai ke berapa teman-teman, seperti ini nih. Teman-teman harus punya logika. Oke, saya ngambil angka 37 contoh gitu ya. Ketika dia naik ke atas akan saya jual, tetapi ketika ke bawah saya akan average di harga berapa? Contoh mungkin di average di harga 20. Nanti kalau turun ke bawah lagi dia akan di average di angka 12. Wah, mungkin teman-teman punya strategi itu. Bisa jadi harus seperti itu teman punya strategi. Jadi ke atas saya mau jual, kalau ke bawah mau strategi, ataupun nanti kalau ke bawah akan saya cut loss di harga berapa, tergantung teman-teman ya. Apakah ada teman-teman pakai strategi cut loss atau pakai strategi average ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau beli itu jangan sampai all in, usahakan punya strategi. Jadi teman-teman tidak akan boncos di market. Ada ibos ini ibos. Ada ibos. Ibos katanya ARA. Apakah tanda-tanda kenaikan ke arah mana? Perhatikan teman-teman, tanda-tanda kenaikan ini nanya tanda kenaikan aja dulu ya. Nanti tanda-tanda penurunan kita kasih tahu juga. Baik, ini perhatikan tanda-tanda kenaikan 75 ya. Si kepala merah. 91 gap. 120 kepala merah. 147 kepala merah. Dan target tertingginya di angka 272 untuk ibos ini. Dia lagi downtrend, biarkan saja teman-teman, biarkan saja. Lihat MA10-nya masih di atas candle. Kalau dia arah kan sering arah 1 2 3 4 nih, arah semua nih gitu kan. Cuma masalahnya ini kan masih downtrend teman-teman. Nah perhatikan aja masih downtrend. Bandar lokal masih jualan dengan kental nih, lihat kental. Walaupun ada kenaikan, biasanya suka ada kenaikan sementara aja. Nanti dia seperti ice nih. Nih lihat ice ya. Aset. Mana aset? Perhatikan es, beng aja naik kan sampai ke harga 121. Tetapi karena pinginnya jualan, ya jualan aja teman-teman. Kenaikan hanya sementara aja kan. Kenaikan sementara lalu di bawah ke bawah lagi. Bayangin teman-teman kalau ngambil ketika begini. Nyangkut di harga sini 120 nih. Bayangin aja kalau nyangkut. Bisa sampai ke ini masih bisa ke bawah lagi teman-teman. Soalnya apa? Garis yang saya gariskan sudah ketembus ya seperti. Jadi teman-teman ketika ada garis MA10 teman-teman ya, secara kasat mata gitu ini yang paling mudah teman-teman untuk menentukan ini lagi downtrend atau tidak dengan MA10-nya aja. MA10 ini kan masih dalam posisi di atas candle, artinya masih dalam posisi downtrend. Biarkan dia mau naik juga nggak apa jadi masalah gitu. Kenapa? Karena si bandar lokalnya masih jualan, ini masih pekat jualan teman-teman. Belum ada pengambilan. Walaupun ada pengambilan nanti tunggu 1 hari sampai 2 hari ada konfirmasi. Makanya saya bilang suka ambilnya MA10 di bawah candle, artinya tidak nempel di candle. Jadi sudah jauh antara candle sama si MA10-nya. Itu juga harus dalam strategi teman-teman. Tidak mungkin teman-teman tidak mungkin bandar lokal aja ngambilnya itu kalau dari tinggi ini dia terus ngambil gitu kan dari bawah sampai ke bawah, artinya bisa jualan di harga tengah. Masa kita tidak mau ngikutin bandar sih gitu kan. Kalau bandar kemampuannya bisa dibeli di harga berapa abah, ya kita sebagai retail ya kemampuan kita hanya beli di harga bawah kok gitu kan. Andaikan teman-teman beli di harga sekarang, teman-teman punya strategi apa gitu kan untuk pengambilannya. Oke, saya ngambil sekarang 42, andaikan turun ke 30 akan saya beli. Nah itu kan punya strategi teman-teman. Maka lakukanlah strategi itu. Kalau saya cenderung membalikkan strateginya apa? Ketika MA10 seperti ini mau ada kenaikan pun saya cenderung tidak akan beli. Kenapa? Saya khawatir seperti kajian di S itu, diangkat setinggi-tingginya tiba-tiba dibanting serendah-rendahnya. Karena si MA10-nya tidak melawan mereka melawan takdir gitu. Melawan takdir untuk penurunannya ya di MA10-nya ini. Jadi teman-teman saya pikir lebih baik teman-teman walaupun volume banyak nih, teman-teman kita yang ngambil loh teman nih. Perhatikan.
Ada nggak kemampuan teman-teman kita untuk ngambil terus mengap harga? Ada nggak kemampuannya? Saya tanya teman-teman ya. Santai aja teman-teman, kalau kalau investasi harus santai teman-teman. Kalau di bawah tegang pusing teman-teman ya, pusing. Perhatikan kalau teman-teman pusing, turun nih, naik deg-degan, turun deg-degan. Nah teman-teman harus perhatikan, ketika teman-teman naik deg-degan, turun deg-degan, psikologis teman-teman harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Beli harga tinggi deg-degan nggak ketika turun, beli harga rendah ketika naik deg-degan nggak, gitu kan. Teman-teman harus dilatih dengan psikologis seperti itu teman-teman. Jangan naik nih, beli nih, tunggu konfirmasi, tidak akan telat. Masih market ini masih hidup sampai tahun berapapun teman-teman, nggak usah ketinggalan kereta, masih ada. Kalau kata teman kita apa tuh, bagus tuh kata-kata dulu tuh, jangan takut ketinggalan kereta karena masih ada kereta lain. Itu keren tuh kata-katanya tuh, masih ada kereta lain di belakangnya. Oke, IBOS seperti itu teman-teman. Jadi lagi dibuang sama bandar lokal nih, masih ngebuang terus, dan teman-teman kita yang ngambil ya. Walaupun ada kenaikan, biasanya kalau begini karena hanya kenaikan sementara. Oke, IBOS seperti itu. Lanjut, ada ADMR ya. Ini cukup nggak nih? Udah lama ya? Udah berapa menit teman-teman ini? ADMR udah 51. Ada yang baru dibahas lagi ADMR. Udah lama teman-teman. Gimana ini nih? Nggak ada yang saya tahu nih ke bawahnya nih. Ini garis yang saya gariskan sudah ketembus, artinya harus saya hapus. Nah perhatikan teman-teman, ADMR targetnya itu 321 ya. Aduh belum saya catat lagi nih. Udahlah sekarang aja saya catat aja, karena tahun yang lalu belum tercapai juga, belum tergapai juga, artinya nggak jadi masalah teman-teman ya. 29 bulan 11 2024. Oke ya. Tentukan hari ini aja nggak jadi masalah teman-teman, karena lagi turun juga ya. Kok Adi itu mah ADMR yang nanya nih, ADMR ada raw mineral ya, kenapa jadi Adi? ADMR benar-benar sama juga, tidak ada yang ngasih tahu ke saya nih teman-teman. Udah sampai ke bawah gini nih. Ini teman-teman perhatikan, nih garis penurunannya kita hapus ya karena udah ketembus. Di sini juga sudah ketembus, perhatikan teman-teman ya. Di sini juga sudah ketembus di angka 1200-nya, di sini juga sudah ketembus ya, kita hapus. Nah, ke bawahnya kan kosong teman-teman, perhatikan ke bawahnya kan kosong nih. Belum ada tanda-tanda ke bawah lagi enggak? Ada garisnya di bawah lagi. Perhatikan ada garis di bawah enggak? Udah sampai situ aja kali ya. Enggak ada lagi kan penurunannya? Cenderung aman kan? Oke, cenderung aman. Kita refresh dulu sebentar ya. Ini juga sama teman-teman, dia dalam posisi downtrend, biarkan aja ya. Kalau posisi downtrend seperti ini, harga wajar juga belum dihitung nih teman-teman nih. Kuartal 3-nya ya. Kita tulis deh ADMR ya. Nah teman-teman, ini target tanggal 29 bulan 8 belum tercapai ya. Artinya biarkan aja di situ. Kita ingin tahu di tahun keberapa dia kejemput ke situ ya. Nah perhatikan teman-teman untuk tanda kenaikannya di angka 1400 sudah terlihat jelas ya. Terus di angka 1300 sudah terlihat jelas di sini ya. Ini tanda kenaikan atau penurunan sih? Oh kenaikan ya waktu di sini ya, kita hapus ya. Nah di sini ada gap teman-teman, perhatikan di angka 1455-nya ada gap. Ini juga ada target kenaikan. Ini harga wajarnya berapa? 2.900, sekarang 1.200, 1.200 artinya turun ya. Kecuali kalau dia kayaknya performanya turun nih teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Karena cenderung si Poren cenderung dia datar-datar aja nih, ngambil turun tapi cenderung kan ngambil ya. Ada keluar masuk cuman di bawah kan ya. Nah nanti teman-teman perhatikan aja, ini kan belum ada tahanan lagi, jadi saya mau lagi nunggu MA10-nya aja. Nanti kalau mau ngambil lagi atau average, tunggu MA10-nya, karena sekarang lagi dibuang sama mereka, harus ngikutin pasar lah. Kalau downtrend ya ikut downtrend gitu kan. Nah juga induknya si Adro kan juga lagi DPD trap. Nah ini teman-teman perhatikan aja, nanti MA10 sudah mulai di bawah kanan, mungkin itu akan ada tanda-tanda kenaikan ya. Cuman di dalam posisi downtrend, biarkan aja mereka menemukan jalannya ya. Kita lihat Adro, ADMR, ada raw mineral.
grup Adaro. Kita cek baru kemarin kalau nggak salah ini ya baru kemarin. Nah teman-teman, dia semenjak IPO turun-turunnya hanya setengahnya aja di harga murahnya. Jadi kemungkinan harga murah bisa, cuman ini cenderung ditahan di harga 1.200 ya, tapi sekarang lagi turun ya 1.225 ya. Nah kalau dia jebol di angka 1.100-nya, artinya dia mau ke harga murahnya di angka 926. Nah seperti itu teman-teman ya. Kita lihat satu tahun dalam posisi murah banget untuk jika pendeknya ya. Untuk udah murah banget berarti sekarang teman 3 tahunan dalam posisi agak murah, cuman belum murah banget ya. Murah bangetnya di angka 900-an. Nah teman-teman, ini kan lagi downtrend, biarkan saja. Nanti kalau mau mungut MA10-nya mungkin sudah mulai di bawah candle, teman-teman bisa perhatikan di situ. Nah, tapi harus jaga-jaga, siapa tahu dia ke angka 900 ke 890 dan 900 lah. Ke harga 900. Karena di sini ada si garis murah ya. Atau bahkan bisa ke harga 780-an ya. 760-an ya. Kalau sekarang biarkan aja teman-teman. Jangan tergoda dengan penurunan kalau belum ada konfirmasi dari MA10-nya di bawah candle. Karena kecenderungan kalau MA10 sudah di bawah candle cenderung mau naik atau mau ke atas ya. Nah, ini juga dari bandar lokal sebenarnya dia ada apa namanya? Ada pengeluaran, cuman dia cenderung naik turun. Jadi lagi distabilkan aja untuk pungutannya. Bandar lokal bandar poren juga sama. Jadi masih pada di atas teman-teman, bandar lokal dan poren masih di atas. Terakhir dia si bandar poren ngambil. Siapa yang ngambil? Ada BK 1,4 miliar ya. Untuk domestiknya yang keluar itu ada si Kajet, si EP, si AI, tapi si PD sudah mulai masuk. Teman kita sudah mulai masuk ya. Kalau biarkan aja kan mereka mau banyak duitnya teman-teman, mau di harga atas juga nih. Dia beli di harga atas aja nggak jadi masalah. Kenapa? Duitnya banyak. Kalau kita kan terbatas, maka tunggu aja konfirmasi MA10 ini, tanda yang biru ini ya. Kalau settingan lihat aja di video saya, ada settingan untuk MA10 ya. Oke, untuk ADMR seperti itu teman-teman ya. Biarkan aja turun karena tapi secara fundamental kan masih di 2.900 teman-teman ya. Ini jadi artinya masih ini murah banget. Nanti kalau mau average ataupun teman-teman menyangkut di harga ini nih 1.500 masih bisa kejemput teman-teman. Saya aja menarikkan ke angka 1.600 ya. Kita kawal teman-teman. Asal kasih konfirmasi ke saya ya teman-teman ya untuk penurunan. Kalau nanti MA10 sudah mulai di bawah candle, kasih tahu saya. Ada laba. Ini kebahas semua nggak nih? Laba apakah bisa ke 50 teman-teman? Kalau dari tanda-tanda penurunan teman-teman, saya sudah menurunkan di angka 200, 137, ini ada penurunan 176-nya. Ini juga sama lagi posisi downtrend teman-teman. Jadi teman-teman jangan mengambil sikap apapun ketika downtrend begini ya. Karena kita tidak akan tahu sampai detik mana dia menemukan titik pantulnya ya. Pertama di sini pantul gagal ya, di sini juga mantul gagal gitu kan. Makanya MA10-nya setelah konfirmasi dan dia lagi menuju ke atas, mereka kan MA10 sudah mulai di bawah candle nih. Cuman posisinya kan lagi ke bawah teman-teman nih, lagi ke bawah. Jadi tidak ada bunga teng ke atas gitu. Kalau udah MA10 sudah konfirmasi mau ke atas nih, si menuju ke atas gitu si MA10-nya. Nah, sampai moncong begini, moncong begitu mungkin dia akan ke atas. Target kedua saya di angka 8 berapa nih? 818. Apakah bisa ke sini? Ya kembali aja bisa ke sini ya. Mungkin ya agak lama dikit nggak jadi masalah, makanya tanggal sama tahunnya nggak saya buang teman-teman. Karena ini akan berkepanjangan ya, laba kecuali bangkrut ya. Bangkrut aja membutuhkan 2 tahun untuk menyelesaikan. Nah, ini teman-teman, ini untuk pungutan bandar poren. Perhatikan bandar poren dari sini ya. Kita bercerita dulu dari sini. Ngambil keluar. Di sini keluar nih kan 2 hari kan. Sini ada pengeluaran juga masih dikit. Terus kita ngambil dari per ini aja ya. Per hari ini. Dia ngambil besar hari ya 29 dan sudah 3 hari ngambil dari tanggal 25. Nah, kita hitung dari situ aja. 25 ya. Siapa yang ngambil? Ada Cece ya. Cece ngambil bulat enggak? Ternyata Tete sambil Cece maaf. Sorry. Cece ngambil 21 buang 5,6. Artinya si Cece juga ngambil lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, di sini ada YU, broker YU. YU sekarang lagi bagus ya. YU KI ya. Ya lagi mengut barang ya. Lagi di bawah kali ya.
Cuman ada cumannya, bandar lokal cenderung ngejual. Perhatikan ketika dia ngambil bandar lokal di sini nih tanggal 3 Oktober. Ngambil, ngebuang terus. Ada pengambilan dikit. Ngebuang lagi. Jadi kecenderungan bandar lokal pingin keluar ini teman-teman. Cuman bandar foreign cenderung ngambil. Ya mudah-mudahan si bandar foreign ini kan bagus teman-teman nih, bandar foreign itu bagus teman-teman. Ada transaksinya. Beda ini berarti bandar teman-teman. Beda dengan bandar foreign yang ngambil satu kali. Libur ngambil satu kali, buang satu kali. Tapi liburnya banyak, tidak ditransaksikan. Kalau ini ditransaksikan kan, ada keluar, ada masuk, ada keluar, ada masuk, artinya ditransaksikan. Nanti teman-teman kalau mau average lebih baik tunggu aja masa 10 bahkan lah ya. Ini target penurunan 76 terus ke 138 sama ke angka 194. Mudah-mudahan tidak jatuh ke angka situnya semuanya ya. Mudah-mudahan diangkat dulu baru ke bawahin ya. Teman-teman perhatikan ini ada penurunannya ya. Karena badannya bandel teman-teman ini ya. Kena FCA nih. Kena suspend FCA. Sini juga sama nih. Kena suspend FCA gitu kan. Cuman waktu penurunan dia nggak mau kena FCA. Diturunin pelan-pelan. Ini kalau dia mau istilahnya mau mungkin banyaknya barangnya banyak jadi tidak mau nuruninnya. Padahal sudah 65%, cuman dia perhatikan ketika dia nurunin 65% harusnya kena FCA ya, kalau langsung pasti kena FCA. Perhatikan di sini naikin dikit. Itu untuk menjaga tidak FCA, naikin dikit. Maka nanti ada kenaikan dikit setelah berapa persen nih, coba perhatikan teman-teman ya. Ini dari sini ke sini penurunan berapa persen? 45% kan, naikin dikit. Perhatikan lagi dari sini ke sini nih, dari sini nih. Berapa persen? 42% kan, naikin lagi dikit ya. Perhatikan dari sini nih, berapa persen? 31% naikin dikit. Nanti mungkin di sini teman-teman nanti ada kenaikan nih. Di angka berapa ya? Saya 35 deh. Nah, di angka sini di 259 pasti ada kenaikan dikit, turunin lagi. Karena nggak mau dia, kalau nurunin dia nggak mau kena UMA atau kena suspend, tapi ketika ditaikin dia berani kena UMA sama kena suspend ya. Liciknya bandar begitu teman-teman ya. Ada SSMS, sawit sumber masarana. Mau jual di 1260. Bisa nggak ke saya punya udah 9%. Ini teman-teman udah naik begini mah ya harusnya teman-teman sudah bersyukur ya. Teman-teman harus bersyukur kalau sudah naik begini ya. Jadi teman-teman SSMS udah teman bersyukur aja lah teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman uang yang sudah di depan mata teman-teman tidak diambil. Lihat sejarahnya, perhatikan sejarahnya. Beng ke atas tiba-tiba diturunin lagi. Beng ke atas bisa diturunin lagi. Apakah ada sejarahnya dia naik 2 kali? Perhatikan, kita lihat sejarah aja. Nih, beng ini kan belum pernah nih, belum pernah naik beng sekali gitu ya. Ada nggak sejarahnya dia naik? Nah, beng ada satu kali lagi di sini nih, ya. Ada 1 kali lagi dengan catatan dia si badarnya ngambil lagi. Nah ini dia ngambil enggak gitu kan? Nah kalau saya sendiri teman-teman kalau sudah naik begini ya udahlah, saya akan ambil take profitnya. Teman-teman sebenarnya ini punya gini nih teman-teman. Pertama ketika ngambil mau dijual harga berapa? Ini niatnya teman-teman mau dijual harga berapa ketika ngambil. Ya makanya teman-teman ketika teman-teman ngambil itu, oh saya mau scalping nih, ini kayaknya mau scalping tapi ke atas gitu kan, waduh jual jangan gitu kan, akhirnya teman-teman bingung kan. Makanya ketika ke atas juga teman-teman harus perhatikan saya mau take profit di harga berapa ya. Jangan sampai teman-teman udah di atas bingung ini mau dijual harga berapa ya. Ini kalau secara TA sih masih bisa ke angka 1.300 gitu kan, cuma tinggal sedikit lagi kan. Ini 1, 2, 3 nih, 3 kali mau menembus ke angka 1.400 kan nggak bisa nih. Apakah ini sekarang? Nah pertanyaan kan itu ya, apakah ini sekarang waktunya untuk ke sana gitu kan. Nah, cuma teman-teman ini nggak punya planning untuk kenaikannya. Tiba-tiba dia beli, kalau naik saya mau dijual harga berapa ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Cuman clue dari saya teman-teman perhatikan dia lagi ngambil si bandar lokal lagi ngambil ya.
Poren dia cenderung jualan dan ini cenderung si bid dan opernya tipis ya. Bid dan opernya tipis, terus si Poren juga, maaf, si Poren lagi jualan juga. Maka ini juga si Banner Lokal lagi ngambil ya. Artinya dia mau, kalau dia mau jualan ya sebenarnya bisa aja jualan gitu kan. Ini cuman si SSMS ini bagaimana sih untuk LK, coba lihat LK-nya deh. Dalam posisi dia diambil barang sama Poren atau bukan ya sama Poren, dia punya bandarnya atau bagaimana gitu ya. (275 227) artinya ada penurunan sebenarnya sih. 275 2,7 ke 2, artinya ada penurunan ya. Terus secara ini bisa dijual di harga 10 kali teman-teman ya. Bisa ke angka sini nih. Berarti sekarang untuk 3 tahunan lagi murah teman-teman ini ya. Posisinya lagi murah teman-teman ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk teman-teman yang di sini juga lagi murah, teman. Ini posisinya lagi murah. Yang mudah-mudahan sih bisa naik ke angka sampai 1290-an ya di sini nih. Untuk menyamakan ketika tahun 2024 bulan Julian ya, bulan Juli ya. Di mana di sini ya? Ini terlewat. Sini mana? Nah, di sini ada nih. Jadi ini cuman bukan harga tidak terlalu tinggi, masih rendah teman-teman. Bisa ke angka berapa nih? Ke angka 1.700. Nah, teman-teman tinggal teman-teman tentukan ini teman-teman itu mau dijual di harga berapa masalahnya. Jangan sampai teman-teman tidak punya trading plan untuk kenaikan, untuk penurunan. Makanya jangan sampai teman-teman masuk asal masuk aja gitu ya. Usahakan teman-teman ke depannya ya, untuk ke depannya nanti teman-teman punya trading planning untuk kenaikan ataupun penurunan ya. Nah, ini kalau mau ke atas ya, ini sebenarnya lagi diambil sama Banner Lokal terus ngambil gitu ya. Nah, sejarahnya ketika naik 2 kali diturunin. Nah, makanya hati-hati teman-teman, hati-hati aja walaupun ada pungutan dari Banner Lokal. Perhatikan tanggal 29-nya. Banner Lokal itu ngambil ya si OD 1,2 miliar sama si JP sama si CC gitu ya. Tapi Banner Poren dia cenderung ngejual, teman. Perhatikan untuk maaf ini belum di ya. Ada si JP ya ngambil 892 ya. Dia jual, si CC sudah ngambil 2000, artinya dia cenderung udah jualan, teman. Si Gross coba lihat. JP, CC berarti beli barang dari CC teman-teman, ini jualan di atas si CC. Domestiknya ada si OD yang ngambil 1,2 miliar ya. Mungkin si JP sama si OD ini adalah salah satu bandarnya. Soalnya di sini terdeteksi bandar ngambil teman-teman. Tinggal jualannya aja si bandar ini mau di harga berapa. Dan berdasarkan sejarahnya ketika ke atas dia langsung jualannya. Mungkin nanti akan ada kenaikan lagi ya, bisa aja teman-teman ya, karena kecenderungan lagi dijual sama bandar Poren. Berarti kan Poren dia ngejual terus ya. Terus pas di tinggi gini juga langsung sampai dijual aja gitu ya. Ini juga Banner Poren sudah ngejual, tinggal Banner Lokal yang mau jualan. Dia mau jualan enggak ya terserah mereka gitu kan. Cuman saya perhatikan sih ini mungkin adalah kenaikan sedikit demi sedikit. Kalau berdasarkan dari sejarahnya ya, kita harus berdasarkan sejarah nih, ada kenaikan untuk setelah ke atas ternyata ada kenaikan sedikit. Teman-teman saya sarankan lebih baik ketika teman-teman sudah mencapai harga tertingginya ataupun udah naik, teman-teman sudah punya trading planning untuk kenaikan. Jangan sampai teman-teman bingung nanti ke depannya seperti apa. Jangan sampai teman-teman nanya lagi ke orang lain, jual nggak. Tapi kalau teman-teman sudah punya trading planning, 9% udah lumayan nih. Kalau 1 miliar kan udah ketahuan untungnya berapa, udah ambil aja gitu kan. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau saya sendiri udah begini, udah juga terlewati gitu kan, target juga sudah terlewati. Ya udah, mau turun ke bawah juga silahkan, mau naik ke atas lagi juga silahkan gitu kan. Yang penting saya punya cuan saya udah didapat gitu kan. Toh walaupun naik lagi nanti saya akan ngambil lagi di bawah kok gitu. Jadi teman-teman punya pengalaman nih. Oke gitu kan, saya istilah 3 tahunan, coba perhatikan ya, 3 tahunan. Perhatikan 3 tahunan. Naik ke atas, jadi ke bawah lagi kan. Ke bawah lagi gitu kan. Kalau sekarang lagi naik ke atas, ya teman-teman kalau masih istilahnya masih punya keyakinan naik nih ke 1290-an gitu kan. Bisa jadi naik ke sini nih, karena di sini kan ada resist di sini kan. Bisa jadi ke arah situ, teman-teman ya. Bisa jadi, teman-teman. Karena di sini cenderung ada shadow-nya ya. Maka siapkan ikat pinggang aja besok teman-teman, hari Senin nih.
Set, ada shadownya. Bisa ke 1300 teman kalau ada shadownya. Cuman teman-teman masih deg-degan kan nih? Jadi kenaikan bisa ke angka sini. Ini saya juga menaikkan ke target kenaikan 1500 teman-teman nih. Nih ada nih. Ini ada target kenaikan saya nih. Ya. Jadi cuma tapi untuk jangka panjang, tinggal teman-teman sanggup nggak menyimpannya gitu aja. Ya. Oke teman-teman, untuk SSMS lebih baik teman-teman tentukan trading planning teman-teman sendiri. Itu akan lebih baik ya. Jadi teman-teman, oh udah naik ya udah. Oh, ini mau naik lagi nih. Soalnya target saya belum tercapai. Nah, teman-teman bisa menentukan sendiri nanti ke depannya. Oke? Mungkin saran saya seperti itu ya. Ada Asha. Ada Asha, ini FCA ya. FCA 12 perak sekarang itu. Nah, ini FCA-nya itu udah terlalu lama 31 Mei ya, terakhir 31 Mei. Dan cenderung sekarang Asha lagi dibuang dulu sama Bandar Poren. Jadi Bandar Poren masih aja jualan teman-teman ya. Udah 9 perak, udah 12 perak aja, kemarin ke 9 perak ada pungutan dikit. Ternyata di pungutan cuma sedikit doang, dibuang lagi. Jadi kecenderungan si Bandar Poren si bandar lokalnya mau ngejual dulu teman-teman. Jangan ambil teman-teman kita ya. Ada broker Poren, cuma saya pikir si Poren ini bukan Poren bukan poren yang biasa nge-up ya, dia cuman ecek-ecek gitu ya, cuman ngambil 1,3 ribu aja, 1,3 juta aja. Jadi ini untuk Asha lebih baik teman-teman sabar, dan sabar, 4 kali sabarnya ya, karena lagi di posisi lagi dibuang dulu sama bandar lokalnya ya. Ada nego nggak? No, 1 bulannya ada nego nggak? Ada nego cuma 12 per, cuma 20 lot. Wah, benar-benar ini. Tidak ada pasar nego, saudara-saudara. Tidak ada pasar nego, saudara-saudara. Biar aja lah. Karena lagi dibuang sama bandar lokalnya. Makanya nanti tunggu pungutan aja dari bandar lokalnya. Cenderung dia benar-benar ngebikin kesel ya. Udah di harga murah aja masih belum mengambil, teman. Udah di harga murahnya aja belum mau ngambil. Artinya si Asha mau diambil di harga berapa sih gitu kan. Kemarin di harga 9 perak juga masih belum diambil, masih dijual juga. Jadi ini kecenderungan bandarnya kurang asem. Nggak apa-apa teman-teman. Sebagai pelampiasan bahwa istilahnya kita investasi di sebuah perusahaan, tapi perusahaannya tidak mau membela untuk emitennya. Katanya emiten ini kesayangan dia gitu kan, mau dijaga dengan sepenuh hati. Ternyata bikin hati kita teriris-iris karena di FCA kan belum di-up juga gitu kan. Tapi tenang, sejarah teman-teman, FUTR sama JAS kita saksikan bersama-sama sudah keluar dari FCA untuk poin nomor 1. Jadi sekarang betul harus 3 bulan ke depan gitu kan. Mungkin ketika di 51 dihitung tanggalnya, perhatikan tanggalnya, mungkin nanti dijejegin. Jadi FUTR masih kurang, tapi masih kurang berapa hari gitu ya. Terus untuk satu lagi si JAS itu udah lebih daripada 90 hari ya. Jadi mungkin 3 bulan kalender bayi aja gitu, bukan kalender hitungan kita gitu. Jadi terserah mereka yang bikin peraturan ya, mereka juga yang melepaskannya ya. Jadi untuk Asha teman-teman lebih baik teman-teman santai saja. Kita harus berusaha santai, walaupun FCA banyak keluar dari FCA, tapi ini ditransaksikan dengan baik. Ya walaupun dia ada pembuangan, tapi ditransaksikan dengan baik ya. Cenderung dia masih aktif si bandarnya teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan, ada pemasukan, cuman pembuangan lebih besar daripada pemasukannya. Lanjut, ada Heli yang terakhir nih, Heli. Heli dan lagi diambil sama bandara lokal, bagus deh. Heli pemungutan bandara lokalnya bagus, dari tanggal berapa nih? 19 November ya. 19 November. Bandara lokal semua. Ada siapa? Ada AI teman, bagus nih. AI, YBNI, BQ, oke. Oke bener kan? Oke sama DH ini cenderung bagus, dan yang ngejual juga teman-teman kita. Artinya kecenderungan ke atasnya ada. Ini lagi koreksi, tadi diangkat dikit ya. Garis yang saya gariskan untuk kenaikannya sudah ketembus.
saya hapus. Cuman di sini masih garis jika ini juga udah ketembus, artinya liga udah bagus teman-teman ya. Garis yang saya gariskan nih udah ketembus juga ya, artinya kita hapus aja lah. Kalau sudah tembus ya, biarkan dia lagi ke atas dulu. Targetnya mana? Perhatikan teman-teman, si kepala merah di sini satu, di sini juga satu, ada kepala merah. Terus di mana lagi kepala merah nih? Ini kepala merah nih teman-teman. Ini kalau sudah begini teman-teman udah siap ke atas teman-teman, udah siap ke atas ya. Berarti kemarin dia koreksi dulu 3 candle dan keempatnya dia langsung di up ke atas. Nah inilah dia yang menjadi si ekor hijau teman-teman ya. Jadi nanti kecenderungan kalau dia sideways antara tektokan ya, terus dia si banner loka terus ngambil, dia kecenderungan muka atas kan, sudah konfirmasi muka atas nih ya. Banner point bagaimana? Banner point cenderung dia ngambil keluar dikit, ngambil lagi istirahat, ngambil jual, istirahat, ngambil lagi. Bahkan hijaunya sekarang itu si foreign tidak punya andil teman-teman. Yang punya andil di sini adalah si bandar loka, dan si bandar loka terus akumulasi. Jadi kecenderungan ke atas juga sudah ada. Ini juga sudah modal golden cross, artinya MA10 memotong MA20 menuju ke atas, itu namanya golden cross teman-teman ya. Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan? Perhatikan di sini teman-teman, ada nggak? Ini udah kepotong semuanya, udah ada. Oh ini ada satu nih teman-teman. Nih, ini tanda-tanda kenaikan juga ya, artinya ini kecenderungan kenaikan sudah ada. Ini sudah dihitung harga wajarnya, PR rasionya 1076, PBP-nya 200, artinya lagi bagus teman-teman. Kecuali nanti kuartal 3-nya kita hitung apakah masih bagus atau tidak ya. Kita untuk heli kita lihat helikopter. Nah, untuk 3 tahunan cenderung dia masih di harga murahnya teman-teman ya. Jadi sedikit di harga murahnya, dia kecenderung bisa ke atas bisa teman-teman. Cuman ini candlenya kurang presisi. Ngambil tinggi jatuhin ke bawah, ngambil lagi jatuhin ke bawah lagi. Aduh, ini bikin pusing teman-teman. Yang sampai bikin pusing kalau begini nih. Nanti akan tiba-tiba ke atas teman-teman ya. Nah, tinggal tunggu aja kejutannya. Target bisa ke angka 538 kalau begini ya. Kalau enggak harga tengahnya adalah 398. Saya aja memberikan ke angka 542 ya. Itu target saya ya, 542 nya. Karena kecenderungan dia punya gaya seperti ini, panggah das gitu kan. Ini kena suspend lagi kan, kena FCA lagi. Ini udah babak belur aja. Tapi kecenderungan si candle yang tertata dengan baik itu di sini teman-teman ya. Nah, ini sudah tertata dengan baik ya. Ini juga sebelum tertata dengan baik, cuman secara kenaikannya tidak tertata dengan baik kenaikannya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Ini belum stabil untuk bandarnya. Bandarnya kayak belum stabil ini. Tapi kecenderungan sebenarnya ini lagi turunin, naik, turun, mungkin bisa naik. Ini lagi pembalikan arah teman-teman ya. Mudah-mudahan lagi pembalikan arah ya. Turun. Asalkan jangan 3 lewat ini aja, 237 aja. Dia mungkin lagi pembalikan arah, tapi kalau dia melewati ini 239-nya ya artinya mau ke arah yang saya targetkan di angka 115 ini. Kan di situ target si ekor merah teman-teman, bisa jadi ke arah situ. Coba kalau sekarang lagi diambil sama bandar lokal ya ikutin aja teman-teman ya, ikutin aja kenaikannya, mudah-mudahan bisa sampai minimal sampai ke angka 449 atau enggak ya jangan jauh-jauh lah, ke sini aja lah ke 375-nya gitu ya. Ada bandar lokal lagi penguatannya lagi luar biasa dan dia lagi memaaf harga. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu untuk malam ini, dan kita akan sambung lagi mungkin besok pagi ya. Mudah-mudahan saya diberikan waktu dan kesempatan, dan semua emiten-emiten yang sudah masuk, semua komentar-komentar yang sudah masuk ke kolom komentar sudah saya baca, tinggal dikasih tanda lope aja. Nanti kalau udah dikasih tanda lope berarti sudah masuk ke watchlist saya untuk dibahas. Sementara mungkin segitu aja, kita sambung lagi naik ke bagian ke-3 teman-teman. Oke, segitu aja, ciao ya.